Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farid Fadilah dari kampus Universitas IPN Haldun Bogor dari Prodi Teknologi Pendidikan. Di sini saya akan membuat tugas video resume mata kuliah Inovasi Teknologi Pendidikan pertemuan 2. Pada pembahasan yang pertama yaitu tahap revolusi menurut ASPI terbagi menjadi 4. Revolusi pertama terjadi pada saat orang tua atau keluarga menyerahkan sebagian tanggung jawab dan pendidikannya kepada orang lain yang secara khusus diberi tanggung jawab untuk itu. Pada revolusi pertama ini, masih ada kasus di mana orang tua atau keluarga masih melakukan sendiri pendidikan anak-anaknya. Dari beberapa literatur, seperti misalnya Sittler, berusaha menelusuri secara historik perkembangan revolusi ini dengan mengemukakan bahwa kaum Sufi pada sekitar 500 sebelum Masehi menjadikan dirinya sebagai penjual ilmu pengetahuan, yaitu memberikan pelajaran kepada siapa saja yang bersedia memberikannya upah atau imbalan. Revolusi pertama ini terjadi karena orang tua tidak mampu lagi membelajarkan anak-anaknya sendiri. Revolusi kedua terjadi pada saat guru orang yang dilimpahkan tanggung jawab untuk mendidik. Pengajaran pada saat itu diberikan secara verbal atau lisan. Dan sementara itu, kegiatan pendidikan dilembagakan dengan berbagai ketentuan yang dibakukan. Penyebab terjadinya revolusi kedua ini karena guru ingin memberikan pelajaran kepada lebih banyak anak didik dengan cara yang lebih cepat. Revolusi ketiga muncul dengan dikemukakannya mesin cetak yang memungkinkan tersebarnya informasi ikonik dan numerik dalam bentuk buku atau media cetak lainnya. Buku hingga saat ini dianggap sebagai media utama di samping guru untuk keperluan pendidikan. Revolusi ini masih berlangsung, bahkan beberapa pandangan falsafati berpendapat bahwa masyarakat belajar adalah masyarakat membaca. Beberapa ahli menyatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih berlangsung budaya mendengarkan, belum sampai pada budaya membaca. Revolusi ketiga ini terjadi karena guru ingin mengajarkan lebih banyak lagi dan lebih cepat lagi. Sementara itu, kemampuan guru semakin terbatas, sehingga diperlukan penggunaannya pengetahuan yang telah diramukan oleh orang lain. Revolusi keempat berlangsung dengan perkembangan yang pesat di bidang elektronik, di mana yang paling menonjol diantaranya adalah media komunikasi seperti radio, televisi, tape, dan lain-lain, yang berhasil menembus batas geografi, sosial, dan politis secara lebih intens daripada media cetak. Pesan-pesan dapat lebih cepat bervariasi serta berpotensi untuk lebih berdaya guna bagi si penerima. Pada revolusi ini muncullah konsep keterbacaan atau literasi baru yang tidak sekedar menuntut pemahaman deretan huruf, angka, kata, dan kalimat, tetapi juga pemahaman visual. Beberapa orang ahli berpendapat bahwa perkembangan media komunikasi ini menjadikan dunia semakin mengecil, menjadi suatu global village, di mana semua warganya saling mengenal, saling tahu, dan saling bergantung satu sama lain. Dalam revolusi keempat ini, memang wujud yang sangat menonjol adalah peralatan yang semakin canggih. Penyebab revolusi ini adalah karena guru menyadari bahwa tidaklah mungkin bagi guru untuk memberikan semua ajaran yang diperlukan. Dan karena itu, yang lebih penting adalah mengajarkan kepada anak didik tentang bagaimana belajar. Ajaran selanjutnya akan diperoleh si pembelajar sepanjang usia hidupnya melalui berbagai sumber dan saluran. Pembahasan selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Mengapa masyarakat beranggapan bahwa pendidikan berawal dari sekolah atau guru-guru, sedangkan ada pula yang beranggapan bahwa pendidikan berawal dari rumah? Jawabannya adalah, salah satu munculnya anggapan seperti di atas adalah karena pendidikan di masa dahulu dirasa sangat kurang dibanding dengan sekarang. Oleh karena itu, kebanyakan orang tua zaman dahulu menyerahkan anaknya untuk dididik di jenjang sekolah dengan berharap anaknya dapat mendapatkan ilmu pengetahuan yang tidak diketahui oleh orang tuanya.
Bagaimana agar pendidikan khususnya di Indonesia dapat terlaksana dengan lebih baik dan efektif? Untuk mengatasi masalah pendidikan, terdapat 3 komponen utama. Komponen yang pertama yaitu siswa. 1. Penenamaan karakter baik. 2. Menanamkan budaya literasi numerasi. 3. Menambahkan pembelajaran agama, semua agama agar menanamkan mindset yang lebih teratur. Yang keempat, meningkatkan pendidikan dalam keluarga terlebih dahulu. Komponen yang kedua, guru. Mengajar sesuai basic dan keahliannya. Dan komponen yang ketiga yaitu sekolah. 1. Memberikan dana pendidikan yang lebih layak ke sekolah yang lebih membutuhkan. 2. Mengurangi materi formal dan menambahkan materi sesuai minat siswa. 3. Memperbanyak sekolah gratis. 4. Menetapkan sistem pendidikan yang konsisten. Apa yang menyebabkan kurangnya profesionalitas guru dalam mengajar? 1. Keterbatasan bahan ajar. 2. Kurangnya kesadaran atau inisiatif dalam menyediakan materi pembelajaran. 3. Kurangnya keterampilan guru. 4. Penempatan guru yang tidak sesuai dengan keahliannya. 5. Kurangnya minat guru untuk mengembangkan keterampilannya. Dan pembahasan yang terakhir yaitu contoh perubahan dalam pendidikan. 1. Perubahan dalam bahan belajar. Buku teks menjadi e-book. Latar belakangnya, perubahan dalam bahan ajar ini terjadi karena perkembangan teknologi. Dukungannya, lebih mudah dan praktis, mengurangi penggunaan kertas. Hambatannya, 1. Tidak dapat digunakan jika alatnya rusak. 2. Tidak dapat digunakan jika tidak ada jaringan. 3. Kurangnya minat baca. 2. Perubahan dalam proses pembelajaran. Perubahan dari perkuliahan tatap muka menjadi kelas online. Latar belakangnya karena adanya pandemi COVID-19 yang membatasi kegiatan apapun secara tatap muka. Dukungannya, 1. Mencegah penyebaran COVID-19, 2. Menjadi lebih efisien, dikarenakan perkuliahan online dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja. Hambatannya, 1. Tidak efisien di beberapa mata pelajaran yang memerlukan kegiatan praktek. 2. Adanya kendala jaringan yang kurang bagus. 3. Perubahan dalam sistem pengelolaan. Perubahan yang awalnya antri untuk mengurus dan melihat administrasi, sekarang sudah dapat mengurusnya dengan fasilitas sistem informasi akademik online. Latar belakangnya, adanya perkembangan teknologi yang menjadikan segala sesuatu menjadi lebih mudah dan praktis. Dukungannya, 1. Memudahkan pelajar untuk mengurus administrasi. 2. Memudahkan staf akademik dalam mengelola data. 3. Mengurangi penyebaran COVID-19. Hambatannya, 1. Adanya kemungkinan terjadi masalah di sistem karena banyaknya pengguna yang mengakses secara bersamaan. 2. Menjadi masalah bagi mahasiswa yang kurang paham tentang teknologi. 4. Perubahan dalam jenjang pengelolaan pendidikan. Jenjang pendidikan untuk SD, SMP, dan SMA dapat dilakukan seseorang dengan menggunakan homeschooling. Latar belakangnya, orang tua yang mengkhawatirkan pergaulan dan pendidikan anak jika disekolahkan di sekolah formal. Dukungannya membuat pelajar menjadi lebih fokus pada kegiatan pembelajaran yang disampaikan oleh pengajar. Hambatannya, kurangnya interaksi sosial anak terhadap lingkungannya. Yang kelima, perubahan dalam mata pelajaran pada kurikulum 2013. Latar belakangnya, dalam KTSP, mata pelajaran terpisah-pisah setelah diberlakukannya kurikulum 2013. Mata pelajaran menjadi tematik integratif. Contohnya, mata pelajaran komputer atau TIK sudah diintegrasikan dengan sebuah mata pelajaran lainnya. Dukungannya, memudahkan pengajar dan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Dikarenakan mata pelajaran pada kurikulum 2013 sudah tematik dan integratif, yaitu pendekatan pembelajaran yang mengintegrasikan berbagai kompetensi dari berbagai mata pelajaran ke dalam berbagai tema. Pembelajaran lebih berpusat kepada aktivitas siswa. Hambatannya, keterbatasan pengetahuan para guru dalam mengajarkan anak sesuai tema. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.